Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Teman-teman sekalian, kaifa halukum? Alhamdulillah. Kaifa haluka ya Ustaz Ibrahim? Alhamdulillah bi khair. Oke. Hari ini kita akan membahas bab 14. Bab 14. Sebenarnya sudah semua diharokati kan? Kemarin sudah Ustaz kirimkan materi-materinya, ada juga videonya, video bacaan mufrodat. Nah, tapi kita tidak membahas di situ insya Allah. Tidak lagi membahas mufrodat. Kita akan sedikit membahas hal-hal seperti tata bahasa yang ada di bab 14. Jadi semuanya harap diperhatikan. Harap perhatikan dengan seksama. Kalau ada yang ngantuk nanti silakan izin cuci muka dulu. Seperti itu ya. Ustaz harap semuanya bisa fokus. Karena ini Zoom cuma 40 menit. Bahkan kurang dari 40 menit. Maka nanti kalau tahu-tahu keluar, diharapkan kalian masuk lagi gitu ya. Paham ya? Oke. Kemarin juga Ustadz sudah kasih tugas untuk mengumpulkan VN atau rekaman kalian menghafalkan mufrodat, tapi yang hiwar belum ya, baru mufrodat saja. Nah, sekarang coba kalian buka bab 14 halaman 156. 150 yang Al-Madarasah 1-2 kan Naam, halaman 156. Sebentar. Mungkin Ustaz share screen juga di sini. Ya, halaman 156. Sudah? Nah. Di sini ada apa itu? Kira-kira nih, kalian tebak dulu. Ini yang ada di sini apa? Yang ada di sini tuh kata-kata apa ini? Nah, ada yang sudah tahu artinya? Nah, ini kalau dalam bahasa Arab, ini artinya kata keterangan tempat atau dzaraf zaman. Nah, kalian ditulis saja dzaraf zaman. Nih, ini namanya dzaraf zaman. Dzarfu az-zaman. Afwan. Dzarfu zaman. Dzarfu al-makan. Dzarfu al-makan. Dzaraf makan. Dzaraf makan itu maksudnya apa? Artinya adalah kata keterangan tempat. Nah, tempat. Kata keterangan tempat. Oke, bisa dipahami dari sini ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kata. Ada 6 kata keterangan tempat. Nah, keterangan tempat yang pertama ada fi. Kalian silakan diharokati fi, ala. Lalu diharokati di rumah ya. Fi, kemudian ala. Kemudian yang ketiga amama.
amama. Nah. Lalu yang keempat, waro'a. Waro'a. Yang kelima, janiba. 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 Yang terakhir, tahta. Tahta. Oke. Sebelum Ustadz artikan, ada tidak yang sudah mendengar kata-kata ini di pelajaran-pelajaran sebelumnya? Coba dijawab. Belum? Saya mendengarnya yang tasa. Dengar Siapa yang udah pernah lihat huruf-huruf ini di pelajaran sebelumnya? Mana aja kira-kira? Apa artinya? Fi sudah benar. Fi apa artinya? Nah, kalau kita biasanya mengartikan fi itu artinya di saja, tapi di sini artinya di dalam. Afwan. Di dalam. Fi artinya di dalam. Jadi kalau misalnya di dalam rumah, fil baiti. Di dalam sekolah, fil madrasati. Di dalam kelas, fil fasli. Seperti itu. Itu contohnya ya. Di dalam. Nah, ada juga ala. Kalau ala apa artinya ini kira-kira nih? Ala, siapa yang sudah tahu artinya? Ala. Ala. Nih. Contohnya ya. Alal maktab. Misalnya ini meja. Alal maktab. Nah. Di atas. Al-jawwal alal maktab. Apa? Ala apa artinya? Di atas. Kata Yanur di atas. Atas, benar. Di atas, Ustaz. Di atas. Di atas. Fi di dalam, ala di atas. Oke. Jelaskan suara Ustaz dengar ya. Jelas, Ustaz. Oke, lanjut. Lanjut. Terdengar tidak, Ustaz? Terdengar. Lanjut yang ketiga, amama. Nah, kalau amama itu seperti ini. Nih, contohnya ini buku ya, nggak kelihatan lagi. Ya, Ustadz matiin ininya dulu deh, virtual background. Non. Nah, ini dulu. Nah, ini misalnya ya, perhatikan, ini buku. Ini HP bahasa Arabnya jawal atau hatif. Al-jawwalu amamal kitab. Al-jawwalu amamal kitab. Ma makna amama? Nih. Ini buku. Al-jawwalu amamal kitab. Kira-kira apa artinya? Di depan. Benar. Di depan. Amama di depan. Di depan. Di depan. Salah lagi. Tuh ada kan? Oke, jangan ada yang coret-coret ya. Jangan ada yang coret-coret. Oke. Lanjut. Ada selanjutnya waro'a. Nah, kalau tadi amama, sekarang al-jawalu waro'al kitab. Di belakang kitab. Di belakang. Di belakang. Usah tulis di sini deh. Di belakang. Nah, nih. Di belakang. Oke, lanjut. Janiba. Nah, sekarang begini. Apa ini? Buku. Al-jawwalu janibal kitab. Janibal kitab. Di samping. Di samping. Di samping. Di samping. Di samping. Muntas. Di samping. Nah, di samping. Muntas. Yang terakhir.
Nah, ini buku Al-Jawwalu Di bawah. Tahtal Di bawah. Kitab. Di bawah. Di bawah. Nah, di bawah. Tahta Bawah. di bawah. Oke. Tahta artinya di bawah. Kalian harap dicatat ini ya, harap dicatat. Oke. Oke. Oke, sekarang kita baca sama-sama yang ada di sini, yang Iqra. Iqra. Kita baca bareng-bareng ya, ikuti Ustadz dari baris pertama dulu. Biar rokatin boleh, Ustaz. Iya, boleh. Ikuti dulu. Al-kharitatu fi maktabil asatidah. Siapa yang bisa baca? Coba kalian diharokati dulu, enggak apa-apa deh. Al-kharitatu fi maktabil asatidah. Al-khariqatu fil maktabil asatidah. Al-kharitatu fi maktabil asatidah. Fi maktabil. Nah, bukan fil maktabil. Fi maktabil. Al-kharitatu fi maktabil asatidah. Al-khariqatu fil maktabil Al-kharitatu fi maktabil asatidati. Coba diulang. Kalian harokati dulu teman-teman. Diharokati dulu. Al-kharitatu. Al-kharitatu. Perhatikan, diharokati dulu. Al-kharitatu. Aku yang beli kamu. Al-kharitatu fi apa artinya? Ini di mufradatnya sudah ada kharitatun. Apa kharitatun artinya? Al-kharitatu fi maktabil asatidah. Fi apa artinya di sini? Fi di dalam. Nah, kira-kira apa yang di dalam? Maktab. Apa maktab? Ada yang masih ingat arti apa artinya maktab? Maktabun. Meja. Asatiza. Apa asatiza? Ustad. Bukan ustazah. Ustad. Banyak. Jamaknya ustadun, asatiza. Peta di dalam meja ustazah. Peta di dalam meja ustad. Meja guru. Bukan ustazah. Ini asatidah. Perhatikan. Asatidah, bukan ustazah. Asatidah itu jamak dari ustadzun. Jamaknya asatidatun. Apa artinya? Peta di dalam meja ustad. Meja guru. Meja ustad. Lanjut. Yaqumul harisu amamal makhfari. Ini contoh katanya. Contoh kata-katanya ya. Dari kata keterangan tempat tadi kita buat menjadi kalimat sempurna. Contohnya kayak tadi, al-kharitatu fi maktabil asatidah. Yaqumul harisu amamal makhfari. Nah, yaqumul harisu, kalian diharokati dari rumah. Yaqumul harisu amamal makhfari. Perhatikan teman-teman sekalian, ada kaidah yang harus kalian perhatikan. Jadi setelah dzaraf makan, setelah kata keterangan tempat dalam bahasa Arab, maka harokat setelahnya itu kasroh. Harokat setelahnya pasti kasroh. Contohnya tadi, fi maktabi. Fi maktabil asatidah. Bukan fi maktabu, bukan fi maktaba.
Ya, tapi fi maktabi. Sama dengan ini. Yaqumul harisu amamal makhfari. Nah, al-haris itu artinya satpam, penjaga. Kalian artikan ya di bawahnya. Al-harisu artinya penjaga atau satpam biasanya kalau kita. Penjaga, satpam, penjaga keamanan gitulah. Al-harisu. Yaqumu artinya berdiri. Qama yaqum. Yaqumul harisu amamal makhfari. Makhfarun apa artinya makhfarun kemarin? Coba dilihat. Pos keamanan atau Pos keamanan. Kira-kira apa artinya? Yaqumul harisu amamal makhfari. Satpam berdiri, satpam di depan pos keamanan. Mumtaz. Nah, kalian sudah tahu berarti ya apa artinya yakumu. Kenapa dia pakai yakumu, bukan nakumu, bukan akumu? Nah, karena al-haris dia. Kita lagi ngomongin pos apa? Kita lagi ngomongin satpam. Satpamnya nggak ada di depan kita, bukan diajak ngomong. Tapi dia satpam, dia penjaga keamanan sedang berdiri di depan pos keamanan. Jadi pakainya yakumu, yakumul harisu amamal makhfari. Sekarang coba Ustadz ubah al-harisu itu penjaga keamanannya laki-laki. Kalau penjaga keamanannya perempuan jadi al-harisatu. Misal al-harisatu amamal makhfari, yakumunya berubah jadi apa? Misalnya ya. Nah, ya al-harisatu al-harisatu amamal makhfari. Gimana jadinya kira-kira teman-teman? Ayo, ada yang bisa tebak? Yakumunya berubah jadi apa? Akumu. Kalau akumu itu saya. Saya berdiri akumu amamal makhfari. Enggak usah pakai al-haris. Karena akumunya saya. Saya berdiri di depan pos keamanan. Ya kami, Ustaz. Hah? Ya kami. Enggak ada berubah-berubah. Yang berubah, perhatikan, yang berubah huruf depannya doang. Huruf depannya doang. Kan Ustadz sebelumnya udah pernah ngasih tahu ya. Yang berubah ketika subjeknya berubah, yang berubah hanya huruf depannya saja. Bisa jadi yakumu. Nah, tadi kalian udah tahu yakumu itu artinya dia, untuk dia. Satpamnya laki-laki, jadinya pakai yakumu. Kalau saya pakainya akumu. Kalau kami nakumu, pakai huruf nun depannya. Nakumu. Kamu takumu pakai huruf ta. Kan udah sering ini di pelajaran sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya juga udah pernah. Di kelas 4 sering sekali dikasih tahu. Takumu, kamu berdiri. Nah, kalau dia perempuan apa? Nah, dia perempuan, perhatikan, diingat baik-baik. Kalau dia perempuan pakainya tak juga depannya. Dia perempuan penjaga keamanan berdiri di depan pos keamanan. Jadinya gimana? Taqumul harisatu amamal makhfari. Sama dengan anta. Ya, sama dengan anta. Jadi kalau anta taqumu amamal makhfari. Kamu berdiri di depan gerbang. Kalau pos misalnya satpam perempuan itu berdiri di depan pos keamanan. Taqumul harisatu amamal makhfari. Seperti itu. Tapi kenyataannya jarang satpam yang perempuan ya. Jarang satpam yang perempuan. Oke, kita lanjut. Nah, itu makanya di pelajaran kali ini harap kalian fokus, jangan fokus ke yang lain. Ini agak berat. Kita baru bahas sedikit di bab 14. Insya Allah di pertemuan sebelumnya akan kita bahas lagi
yang lebih luas. Nah, kalian harap perhatikan ini dulu, ya. Oke, yaqumul harisu amamal maghfari. Apa artinya tadi? Satpam berdiri di depan pos keamanan. Nah, kalau ini kalian sudah tahu nih, semua artinya udah ada. Al-qa'atu wara'al fasli. Apa artinya? Al-qa'atu wara'al fasli. Al-qa'atu ada di mufradat di bab 14. Silakan dicari. Al-qa'atu wara'al fasli. Kalau fasli sudah ada di bab 13. Al-qa'atu wara'al fasli. Wara'al fasli. Apa artinya? Ada yang bisa tebak? Coba. Di belakang kelas. Apa? Aula di belakang kelas. Aula di belakang kelas. Bentar. Al-aula di belakang kelas. Sekarang misalnya al-masjidu wara'al fasli. Masjid di belakang kelas. Di belakang kelas. Sekarang yang sesuai dengan al-dan al-masjidu amamal fasli. Kalau pakai amama gimana? Masjid di depan kelas. Muntas. Al-masjidu amamal fasli. Oke, muntas. Sudah paham ya? Jadi begitu cara penggunaannya. Misalnya nanti ada soal, coba buatkan contoh kalimat sempurna dari kata-kata keterangan tempat yang kalian ketahui. Silakan dibuat. Contohnya tadi, peta di dalam meja Ustadz. Penjaga gerbang berdiri di depan pos keamanan. Seperti itu. Lanjut. Contoh selanjutnya, wahdatun sihiyatun janiba maktabil mudiri. Nah, ini udah tahu juga kalian ya. Udah ada semua di mufradatnya, udah ada semua di bab sebelumnya. Wahdatun sihiyatun Unit kesehatan sekolah. janiba maktabil mudiri. Muntas. Coba begitu cara merangkai terjemahannya seperti itu. Wahdatun sihiyatun UKS ada di samping kantor mudir, kantor pimpinan. Kalau di sini ya kantor kepala sekolah karena pimpinannya ya kepala sekolah. Nah, UKS unit kesehatan sekolah di samping kantor pimpinan. Seperti itu, Mumtaz. Mumtaz. Lanjut, yang sebelum terakhir nih. Finaun amamal fasli. Finaun amamal fasli. Apa artinya? Halaman di belakang kelas. Di depan apa di belakang? Di depan. Halaman atau apa nih? Kalau bahasa asiknya apa nih berarti? Yang di depan kelas itu koridor. Halaman koridor. Koridor di depan kelas. Ya. Oke, halaman di depan kelas. Lanjut, yang terakhir. Al-kharitatu apa ini? Al-kharitatu mu'allaqatun. Perhatikan, diharokati dulu. Al-kharitatu mu'allaqatun. Mu'allaqatun. Diharokati. Mimnya dhammah, ainnya fathah, lamnya tasydid. Tasydid fathah mu'allaqah. Qa-nya fathah, ta marbutohnya dhammatain. Al-kharitatu mu'allaqatun. Mu'allaqatun alal jidari. Nah, mu'allaqatun ini artinya nempel. Al-kharitatu nempel alal jidari. Kira-kira apa artinya? Peta nempel di dinding. Ala apa ala? Ala di atas. Harusnya ala itu di atas. Nah, jadi di atas itu kawan-kawan, teman-teman, ada dua bahasa Arabnya. Ada ala yang sudah kalian ketahui, ala. Nih, Ustadz tulis di sini ya. Nah,
ada dua artinya. Bisa ala, di atas. Ada di atas juga fauqa. Fauqa. Oke. Oke. Jadi kalau ala itu nempel, di atasnya nempel, kayak lampu nempel di plafon, itu pakai ala. Tapi kalau fauqa itu yang tidak nempel. Nah, apa? Fauqa itu di atasnya nggak nempel, misalnya burung-burung terbang, itu fauqa, di atas dia. Apalagi misalnya pesawat, seperti itu. Makanya kalau di Al-Quran sedang menjelaskan alam semesta biasanya pakai fauqa. Nah di sini ala, al-khariqatu mu'allaqatun 'alal jidari, peta nempel di atas tembok. Di atas tembok tek nempel gitu. Misalnya ini tembok, al-khariqatu mu'allaqatun 'alal jidari, seperti itu contohnya. Ya, ada yang bisa kasih contoh lain tidak teman-teman sekalian? Coba 1, 2 atau 3 kasih contoh sebelum waktu kita habis di Zoom ini. Oh iya. Ya. 1, siapa? 1, 2 atau 3 orang atau dari teman-teman sekalian. Coba silakan masing, atau kalau nggak ada sama sekali yang mau, usah tunjuk satu-satu. Nah, siap-siap. Semuanya siap-siap dulu, dibuat kata-katanya. Kata-katanya disiapkan. Kira-kira apa? Diambil dari mana, Ustadz? Diambil dari kosakata yang sudah kalian ketahui. Dari kelas 4 awal itu kalian sudah banyak sekali kosakata yang sudah diketahui. Ya. Siap, angkat tangan dulu. Siapa angkat tangan dulu? Saya Ustaz. Siapa? Sayanya siapa itu? Reski ya, Reski. Oke, Reski. Reski dulu. Reski apa, Reski? Kasfal huduri mu'allaqatu ala jidari. Kasful huduri mu'allaqatun alal jidari. Apa artinya? Bahasa Arabnya apa? Daftar hadir menempel di atas tembok. Menempel di atas tembok. Oke, bolehlah. Tapi coba cari kata-kata yang beda dari yang ada di contoh. Seperti itu ya. Coba nanti Reski cari contoh yang lain. Coba yang lain. Ada lagi? Siapa? Haikal. Silakan Haikal. Alkitabu ala maktabi. Alkitabu alal maktabi. Apa artinya? Buku itu di atas meja. Buku itu di atas meja. Oke. Benar, Muntas. Jadi nih, bagi teman-teman sekalian yang masih bingung, kapan sih pakai alif lam, kapan enggak? Jadi kan sebentar ya, Ustadz mau menjelaskan sedikit dulu. Kita sering sekali dengar begini kan, misalnya tadi yang dibilang sama Haikal. Kadang maktabun, yang dipakai maktabun atau al-maktabu, bisa dua ya. Al-maktabu. Nah, bedanya apa? Yang satu nggak pakai alif lam, yang satu pakai alif lam. Bedanya di sini doang. Nah, kalau nggak pakai alif lam, perhatikan teman-teman. Kalau nggak pakai alif lam, maka huruf terakhirnya boleh tanwin. Boleh pakai domaten, maktabun. Tapi kalau pakai alif lam, huruf akhirnya perhatikan nggak boleh pakai tanwin. Cuman al-maktabu. Tadi kan maktabun. Jadi al-maktabu. Banyak. Misalnya faslun.
Faslun. Kita baca faslun, kelas. Kita tak mau tambahin al-faslu. Nggak boleh kita bacanya atau tulisnya al-faslun. Nggak boleh. Kalau ada dua pilihan. Kalau mau pakai alif lam berarti nggak pakai tanwin. Tapi kalau mau pakai tanwin nggak boleh pakai alif lam di depan. Seperti itu ya. Oke. Lanjut, siapa tadi yang mau kasih contoh? Saya. Yang belum, siapa yang belum? Saya Ustaz. Askar, silakan Askar. Rani Ustaz. Diaktifin dulu mikrofonnya Askar. Oh ya, Ustaz. Ya. Apa? Qadrawatun ala mau tidur woi. Aku pengen. Khadrawatun ala mauqidi. Bukan mauqidu. Ala mauqidil ghazi. Mumtaz. Tadi kaidahnya apa? Setelah kata keterangan tempat, maka harokat setelahnya kasroh. Oke. Khadrawatun ala mauqidil ghaz. Apa artinya, Askar? Sayur di atas kompor. Sayur di atas kompor. Berarti mungkin sayurannya dibakar ya. Di atas kompor. Oke, mungkin yang tepat di atas teflon gitu atau wajan. Wajan itu kan kalau yang kita tahu apa? Miqlatun. Khadrawatun ala miqlatin. Seperti itu. Mumtaz, Masya Allah. Lanjut. Siapa lagi nih? Yanwar dulu, Yanwar. Saya Ustaz. Yanwar, silakan. Ustadatun ala firosun. Perhatikan Yanwar, coba dibenerin. Ustaz tadi sudah bilang setelah kata keterangan tempat, setelah zorof makan, maka harokatnya kasroh. Harokat akhirnya kasroh. Tadi wisadatun ala firosun kurang tepat. Yang benar kayak gimana Yanwar? Bener ya, doang. Wisadatun ala firoshin. Shin, harokatnya kasroh, harus kasroh. Wisadatun ala firoshin. Apa artinya Yanwar? Bantal di atas kasur. Bantal di atas kasur. Mumtaz. Siapa lagi tadi? Dimar. Ada Dimar? Oke, Umar. Silakan Umar. Salah lagi. Mazbalatun fi faslun salah lagi. Kenapa salah? Harokatnya salah. Fi faslin. Oke, ingat pakai tanwin. Kalau nggak pakai alif lam maka wajib pakai Mazbalatun fi faslin. Apa artinya Umar? Tempat sampah di depan kelas. Di depan fi. Kelas. Apa fi? Fi itu apa? Di depan. Salah atau benar? Fi di depan atau di dalam? Terusnya pakai dalam. Nah, kalau di depan amama. Oke. Ya, Mumtaz Umar. Selanjutnya Ubay. Silakan Ubay. Baiti janibal masjidi. Nah, ini nih. Ini contohnya bagus nih. Baiti janibal masjidi. Nah, ini contohnya bagus nih. Apa artinya, Ubay? Rumah saya di samping masjid. Rumah saya di samping masjid. Baiti janibal masjidi. Nah, itu yang sudah kosakata yang sudah kalian ketahui bisa dipakai. Baiti, baitun rumah, baiti rumah saya.
Baiti janibal masjid. Rumah saya di samping masjid. Oke, teman-teman sekalian, nah ini udah mau mati Zoom-nya. Silakan kalian keluar, habis itu masuk lagi ya. Oke? Astagfirullahaladzim. Tangan Ustadz lagi ngilu. Oke. Silakan kalian keluar dulu, habis itu masuk lagi sebentar, insya Allah sebentar. Oke. Satpam berdiri di depan pos keamanan. Yang ketiga, al-qa'atu wara'al fasli. Ini semua udah tahu. Udah ada semua harokatnya. Harokatnya. Kosakatanya. Tinggal dicari apa artinya. Al-qa'atu wara'al fasli. Coba dicari. Al-qa'atu wara'al fasli. Apa artinya? Aula di samping kelas. Aula di Salah. samping kelas. Di samping salah. Di samping salah. Di belakang kelas. Di belakang. Benar. Al-qa'atu wara'al fasli. Aula di samping, di belakang kelas. Ingat, semuanya tadi. Ingat harokat yang ini ya. Nih, kaedah yang kedua. Harokat atau kata setelahnya wajib kasroh atau kasroten. Kita lihat. Setelah fi maktabi al-asatidah. Amamal makhfari. Kasroh juga. Wara'al fasli. Seperti itu. Ya. Oke, harus kasroh. Kata setelahnya. Wahdatun sihiyatun janiba maktabil mudiri. Wahdatun sihiyatun janiba maktabil mudiri. Ini yang Kantor pimpinan. apa? Semuanya diartikan. Wahdatun sihiyatun janiba maktabil mudiri. Wahdatun sihiyatun apa? UKS. Kesehatan sekolah. Unit kesehatan. Maktabil Samping kantor. UKS di Kantor bawah pemimpin. pimpinan, bukan pemimpin. Kantor pimpinan. Kalau di sekolah ini pimpinannya kepala sekolah, berarti ya kantor kepala sekolah nggak apa-apa lah. UKS, unit kesehatan sekolah, ada di samping kantor mudir, kantor pimpinan. Lanjut. Finaun amamal fasli. Amamal fasli. Apa artinya? Halaman Halaman atau koridor di depan kelas. Halaman kecil ya. Koridor di depan kelas. Ya, yang di depan kelas itu namanya koridor. Halaman kecil di depan kelas. Finaun amamal fasli. Oke, lanjut. Yang terakhir, al-kharitatu mu'allaqatun alal jidari. Diharokati. Mu'allaqatun. Lamnya tasydid fathah. Mu'allaqatun. Al-kharitatu mu'allaqatun alal jidari. Apa al-kharitah? Al-kharitah apa? Peta mu'allaqatun, menempel alal jidari. Mu'allaqatun itu nempel. Peta menempel di tembok. Di atas tembok. Di atas tembok. Makanya dia pakai alal jidari. Alal jidari di atas tembok atau di atas dinding. Jadi nempel dia. Al-kharitatu mu'allaqatun alal jidari. Nempel. Mu'allaqatun nempel artinya. Oke. Sampai di sini ada yang belum diharokati atau diartikan? Nah, siap-siap setelah ini Zoom-nya tinggal 3 menit. Tapi Ustadz minta kalian nanti masuk lagi, silakan keluar. Setelah itu masuk lagi.
Nah, nanti Ustadz mau tes satu-satu ngasih contoh kata membuat kalimat sempurna dari kata keterangan tempat. Nah, seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan sebelumnya? Masih ada waktu 3 menit. Ustaz, yang ini belum diharokatin. Yang mana? Belum diartiin. Yang ini. Yang mana? Tadi ketinggalan Ustaz. Belum diartiin. Lagi nulis. Yang belum diartikan berarti Ustadz kasih tugas artikan. Silakan diartikan. Cari yang tadi di sini. Teman-teman sekalian, yang tadi di sini lihat petunjuknya nih. Lihat tunjuk yang tadi di sini sudah ada artinya di halaman-halaman sebelumnya. Tinggal kalian cari saja. Ya. Tinggal kalian cari apa artinya. Sekalian belajar. Al-kharitatu peta, fi di dalam maktab, meja, asatizah, ustadz. Peta ada di dalam meja ustadz. Yakumu bangun atau bangun. Berdiri. Yakumu itu berdiri. Nah, yang belum diartikan yakumu itu artinya berdiri. Al-harisu satpam. Yakumul harisu amamal maghfari. Satpam berdiri di depan. Satpam berdiri di depan apa? Maghfar, pos keamanan. Apa? Ustaz. Fatir, apa? Uridu an asrobal ma. Tafadhol. Oke. Di sini ada lagi. Ustadz mau kasih tugas tapi nggak ada PR, makanya setelah ini selesai, ini bentar lagi kan mati ini Zoom-nya. Kalian masuk lagi ya, sebentar saja insya Allah. Oke, sekian dari Ustadz. Silakan Ustadz matikan, kemudian kalian masuk lagi. Bila ada yang menanya nanti setelah Zoom kedua. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi ya. Bentar. Nggak apa-apa, nanti nyusul.